Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Putusan Sabila dari Prodi Manajemen dengan NIM 289235007 dengan mata kuliah Digital Bisnis dan dosen pengampunya Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSIMM. Pembahasannya yang pertama ada revolusi industri, yang kedua evolusi web, yang ketiga ada society 5.0 manfaat dan dampaknya pada kehidupan dan aktivitas masyarakat. Contoh aspek-aspek atau bidang-bidang yang terpengaruh dengan signifikan. Yang keempat ada analisis SWOT, salah satu teknologi atau inovasi digital. Yang kelima daftar pusaka. Yang pertama revolusi industri. Revolusi industri merupakan periode transformasi besar dalam sejarah manusia yang ditandai dengan pergeseran dari manufaktur tradisional ke manufaktur modern. Revolusi Inggris pada akhir abad ke-18 dan menyebar ke seluruh dunia selama 2 abad. Revolusi industri dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu yang pertama revolusi industri 1.0 1760 sampai dengan 1840, era mesin uap. Ditandai dengan penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan dan hewan dalam proses produksi. Yang kedua, penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769 menjadi tonggak sejarah era ini. Yang ketiga, penggunaan mesin uap memicu perkembangan industri tekstil, pertambangan, dan transportasi. Contoh teknologi. Yang pertama ada mesin mesin uap, mesin tenun, kereta api, dan kapal uap. Dua, ada revolusi industri 2.0 tahun 1870 sampai dengan 1914. Era produksi massal. Ditandai dengan penggunaan lini produksi massal dan tenaga listrik. Yang kedua, penemuan motor listrik oleh Michael Faraday pada tahun 1831 menjadi tonggak sejarah era ini. Yang ketiga, penggunaan energi listrik dan lini produksi massal meningkatkan efisiensi dan produktivitas manufaktur secara drastis. Yang terakhir ada contoh teknologi, yaitu ada motor listrik, ban berjalan, telepon, mobil dan pesawat terbang. Tiga itu ada revolusi industri 3.0 dari tahun 1950-an sampai dengan 1970-an, era komputer dan otomatisasi. Ditandai dengan penggunaan komputer dan robot untuk mengotomasi proses produksi. Yang kedua ada penemuan transistor pada tahun 1947 menjadi tonggak sejarah era ini. Yang ketiga, penggunaan komputer dan robot memungkinkan kontrol dan presisi yang lebih tinggi dalam manufaktur. Contoh teknologi itu ada komputer, robot, semikonduktor, dan internet. Yang keempat ada revolusi industri 4.0 sekarang dan masa depan. Era kecerdasan buatan dan Internet of Things atau disingkat IoT. Ditandai dengan penggunaan kecerdasan buatan AI dan Internet of Things untuk menciptakan industri pintar. Penggunaan AI dan IoT memungkinkan pengambilan data real time,
estimasi, proses, dan pengambilan keputusan lebih cerdas. Contoh teknologinya itu ada kecerdasan buatan, Internet of Things, robotika canggih, dan pencetakan 3D dan bioteknologi. Yang kedua ada evolusi web. Internet telah berkembang pesat sejak awal awal mulanya dan evolusi ini sering digambarkan dalam beberapa tahap yaitu web 1.0, web 2.0 dan web 3.0 dan web 4.0. Masing-masing tahap memiliki karakteristik dan dampaknya sendiri pada cara kita berinteraksi dengan internet. Web 1.0 tahun 1990-an, era konten statis dan akses terbatas. Karakteristiknya yang pertama adalah dominasi oleh situs web statis dengan konten yang dibuat dan dikendalikan sedikit individu atau organisasi. Yang kedua, interaksi penggunaan terbatas, mostly hanya browsing dan membaca informasi. Yang yang ketiga ada teknologi utama HTML, HTTP, dan protokol dasar internet lainnya. Dampaknya ada membuka akses informasi secara luas, meskipun masih terbatas, meletakkan fondasi untuk internet modern. Web 2.0 2000-an dan sekarang era interaksi dan konten buatan pengguna. Karakteristiknya ada munculnya platform interaktif seperti media sosial, blog, dan wiki. Yang kedua adalah konten dibuat dan dibagikan oleh pengguna mendorong partisipasi dan kolaborasi. Yang ketiga adalah teknologi utama itu Web 2.0, API JavaScript, Ajax, dan platform cloud. Dampaknya yang pertama adalah mengubah internet menjadi platform dinamis dan partisipatif. Yang kedua memperdayakan individu untuk berbagi informasi dan ide. Yang ketiga mendorong pertumbuhan e-commerce, media sosial, dan aplikasi web lainnya. Web 3.0 masih dalam pengembangan era desentralisasi dan kecerdasan buatan. Karakteristiknya yang pertama ada berfokus pada desentralisasi data dan aplikasi melalui blok Hive. Yang kedua, penggunaan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan personalisasi personalisasi dan interaksi. Yang ketiga ada konsep semantik web memungkinkan mesin untuk memahami 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 makna data. Yang keempat, web 4.0 visi masa depan, era kecerdasan buatan ambien dan realitas campuran. Karakteristik AI yang lebih mendalam ke dalam kehidupan sehari-hari melalui perangkat yang berterhubung dan asisten virtual. Yang kedua, realitas campuran MR, penggabungan dunia nyata dan digital secara mulus. Yang ketiga, interaksi yang lebih intuitif dan alami dengan teknologi. Dampaknya yang pertama memiliki potensi untuk mengubah cara kita bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas. Yang ketiga, membuka peluang baru untuk inovasi dan penciptaan nilai. Yang ketiga, Society 5.0 manfaat dan dampaknya pada kehidupan dan aktivitas masyarakat. Contoh aspek-aspek atau bidang-bidang yang terpengaruh dengan signifikan.
Masyarakat super pintar yang berpusat pada manusia adalah konsep masyarakat pada masa yang diusulkan oleh Jepang. Ia menggambarkan sebuah era di mana manusia dan teknologi berkoba- ber- berkolaborasi untuk mengatasi tantangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Konsep ini berfokus pada integrasi penuh ruang fisik dan dunia maya. Prinsip dasar Society 50 berpusat pada manusia, teknologi dikembangkan dan digunakan untuk memperdayakan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Integrasi ruang fisik dan dunia maya, teknologi seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan digunakan untuk menciptakan lingkungan yang terhubung dan cerdas. Pemecahan masalah sosial Society bersetujuan mengatasi tantangan sosial seperti seperti penurunan populasi, perubahan iklim dan kesenjangan sosial melalui inovasi teknologi. Kolaborasi manusia dan mesin bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat kualitas hidup. Manfaat Society 50 meningkatkan kualitas hidup yang teknologi seperti AI, IoT, dan robotika dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Otomatisasi tugas dan proses dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, dan logistik. Yang ketiga, menciptakan peluang ekonomi baru. Munculnya industri baru dan lapangan kerja baru terkait dengan perkembangan dan penerapan teknologi Society 5.0. Meningkatkan aksesibilitas. Teknologi dapat membantu mengatasi hambatan bagi penyandang disabilitas dan meningkatkan aksesibilitas informasi dan layanan. Dampak Society 50 pada kehidupan dan aktivitas masyarakat. Perubahan cara bekerja, otomatisasi, dan robotika yang mengubah cara manusia bekerja dengan fokus pada tugas kreatif dan kognitif yang lebih tinggi. Perubahan cara belajar, pendidikan akan menjadi lebih personal dan adaptif dengan kebutuhan individu dengan memanfaatkan teknologi seperti AI dan VR atau AR. Perubahan cara berbelanja dan
transaksi. E-commerce dan pembayar digital akan semakin berkembang dan konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan dan kemudahan dalam berbelanja. Society 50 konsep masyarakat. Konsep masyarakat masa depan yang berpusat pada manusia dan teknologi memiliki potensi untuk membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa contoh aspek dan bidang yang diprediksi dalam terpengaruh secara signifikan. Yang pertama, kesehatan, diagnosa dan pengobatan. AI dan Big Data dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi diagnosis, mengembangkan obat-obatan dan terapi yang lebih personal dan memonitor kesehatan pasien secara real time. Yang kedua ada pendidikan pembelajaran personal. AI dapat digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar setiap siswa. Yang ketiga, transportasi kendaraan otonom. Mobil dan kendaraan lain yang dapat mengemudi tersendiri akan menjadi kenyataan, meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi. Yang keempat, pertanian. Presisi tinggi dan pertanian cerdas. Teknologi seperti AI, IoT, dan sensor dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida, meningkatkan hasil panen, dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Yang keempat, analisis SWOT, SWOT, Google. Strike ada kekuatan. Dominasi mesin pencari Google Search adalah mesin pencari paling populer di dunia dengan pangsa pasar yang sangat besar. Ekosistem produk dan layanan yang terintegrasi. Google memiliki berbagai produk dan layanan terintegrasi yang saling mendukung seperti Gmail, Google Drive, Google Map, Android, dan YouTube. Kekuatan brand dan reputasi. Google memiliki brand yang kuat dan reputasi yang baik sebagai perusahaan inovatif dan terpercaya. Yang keempat, sumber daya keuangan yang besar. Google memiliki sumber daya keuangan yang besar yang memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan RD ada akuisisi strategis. Weaknesses, kelemahan. Yang pertama itu ada terlalu bergantung pada iklan. Sebagian besar pendapatan Google berasal dari iklan yang membuat mereka rentan terhadap perubahan di industri perikanan. Yang kedua tuh ada dominan pasar yang berlebihan. Dominasi Google di pasar mesin pencari dan beberapa produk lainnya dapat menimbulkan kekhawatiran tentang monopoli dan kekurangannya persaingan. Yang ketiga ada tantangan privasi data. Google mengumpulkan dan menyimpan data penggunaan dalam jumlah besar yang menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data. Yang keempat ada kerentanan terhadap serangan siber. Infrastruktur Google yang besar menjadikannya target yang menarik lagi serangan siber. Opportunities peluang. Pertumbuhan pasar negara berkembang. Pasar negara berkembang menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan penggunaan dan pendapatan Google. Teknologi baru. Google dapat memanfaatkan teknologi baru seperti AI, AR, dan VR, dan cloud computing untuk mengembangkan produk dan layanan inovatif. E-commerce dan perdagangan online. Google dapat memperluas kehadirannya di sektor e-commerce dan perdagangan online. Kecerdasan buatan AI, Google dapat memanfaatkan keahlian di bidang AI untuk mengembangkan solusi baru dalam berbagai bidang. Trends, ancaman. Persaingan seperti Amazon, Microsoft, dan Facebook terus berinovasi dan dapat mencegah dominasi Google di pasar tertentu. Yang kedua ada peraturan pemerintah, regulasi pemerintah yang semakin ketat di bidang privasi data dan monopoli dapat berdampak pada sistem Google. Yang ketiga, perubahan perilaku pengguna. Penggesaran perilaku pengguna dan tren baru di internet dapat berdampak pada bisnis Google. Disrupsi teknologi. Teknologi baru yang disruptif dapat membuat produk dan layanan Google menjadi usang. Yang kelima, daftar pusaka.
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.